Film dibuka dengan diperlihatkan seorang ibu-ibu yang sendirian di dalam kamar, yang lalu si ibu ini tiba-tiba mengakhiri hidupnya sendiri. Dan ternyata itu cuma mimpi. Mimpi itu adalah mimpi dari seorang wanita bernama Nina. Nina sendiri memiliki seorang suami bernama Hasan. Hasan bekerja sebagai ketua komisi perlindungan anak, dan dia terlihat sibuk banget. Saat itu Hasan sedang berlatih untuk berpidato di depan cermin. Setelahnya, Hasan pun pergi ke meja makan untuk sarapan. Hasan lalu menegur anaknya yang sibuk main HP. Tapi si anak malah ngeles, kalau sekarang hari libur jadi tak apa-apalah kalau main HP. Setelah terlihat Nina yang merenung sendirian di kamar, yang ternyata wanita di dalam mimpinya tadi adalah ibu kandungnya sendiri. Ibunya Nina melakukan bundir beberapa waktu yang lalu dan dia merasa menyesal akan hal tersebut. Lalu Hasan pun ngomong bahwa nggak usah terlalu merasa bersalah, karena pada dasarnya ibu Nina emang sudah sakit-sakitan, dan dia memang sudah beberapa kali mencoba untuk bundir. Nina pun menjawab bahwa sebenarnya dia melihat sosok penampakan di sudut kamar, tepat hari sebelum ibunya meninggal, tapi tentu aja Hasan tidak percaya akan hal itu, dan meminta Nina untuk tidak perlu terlalu menyesal akan kematian ibunya. Setelah Hasan pergi bekerja, Nina kedatangan tamu yang misterius. Dia bernama Narsi. Narsi adalah orang yang selama ini merawat ibunya Hasan, dan dia mengabarkan bahwa kondisinya ibu sudah semakin memburuk. Bahkan kini ibunya Hasan itu sudah mulai bisa melihat sosok-sosok gaib. Tapi tentu saja saat diperiksakan ke dokter, dokternya bilang kalau ibunya Hasan cuma halusinasi dan mempunyai penyakit jiwa. Selanjutnya si Narsi ini tanya kepada Nina apakah dia dan suaminya pernah berkunjung ke rumahnya ibu. Tapi boro-boro yang berkunjung, Nina aja nggak tahu kalau Hasan masih punya ibu. Narsi pun bilang kalau dia sudah tak sanggup lagi merawat ibunya Hasan. Jadi sekarang emang sudah saatnya untuk anak kandungnya sendiri yang merawatnya. Di malam harinya, saat makan malam, Nina menceritakan apa yang terjadi tadi siang. Nina pun meminta agar Hasan ke rumahnya ibu dan merawatnya. Tapi di sini Hasan menolak. Hasan bilang kalau ibunya sudah menderita Alzheimer sejak lama. Buat kalian yang tak tahu apa itu Alzheimer, Alzheimer itu kayak pikun tapi udah parah. Jadi si Hasan ini tak mau ya kerepotan merawat ibunya. Apalagi di sini juga terlihat kalau hubungannya Hasan sama ibunya itu tidak terlalu baik. Tapi setelah melalui perdebatan yang cukup sengit, Nina akhirnya bisa membujuk Hasan untuk sekedar menjenguk ibunya. Singkat cerita, Hasan keluarga pun berangkat. Tempat tinggal ibunya Hasan itu ternyata sangatlah jauh di pelosok desa. Dan setelah melalui perjalanan, melewati bukit-bukit mereka pun sampai. Sesampainya di rumah ibunya Hasan, mereka semua tak menemukan si ibu di dalam rumah. Dan setelah dicari-cari, ketemulah si ibu di halaman belakang sambil memegang pisau. Seakan-akan dia sedang ketakutan akan sesuatu. Hasan pun membujuk ibunya agar memberikan pisau itu, dan Hasan berhasil. Setelah salat maghrib, Rina yang mencari-cari kotak pensilnya nggak sengaja melihat keluar jendela. Dan di sana terlihat seorang wanita berambut panjang yang selalu memandangi rumah mereka. Rian pun memberitahu Hasan dan juga Nina. Mereka pun keheranan akan hal tersebut. Yang lalu tak lama kemudian, sosok itu pergi. Di tengah malam, tiba-tiba Hasan tak bisa tidur tanpa sebab yang jelas. Yang lalu Hasan pergi ke kamar ibunya, dan ibunya Hasan menyuruh Hasan untuk tidur di sampingnya. Dia pun menyanyikan lagu tidur untuk Hasan dan Hasan pun tertidur. Pagi harinya, ibunya Hasan sudah menyiapkan sarapan untuk Hasan sekeluarga. Di sini Hasan meminta agar ibunya ikut ke kota bersama dirinya. Tapi si ibu menolak dan dia ingin terus tinggal di desa. Dan karena hari itu ada pekerjaan, Hasan memutuskan untuk pergi ke kota sendirian dan meninggalkan Nina beserta anak-anaknya bersama ibu. Mulai di sini, teror mistis terjadi. Berawal dari Rian yang diganggu dengan gagang pintu yang buka tutup sendiri.
bola yang menggelinding, sampai Nina diganggu oleh penampakan seorang anak laki-laki yang saat mengangkat jemuran. Malam harinya, saat makan malam, ibunya Hasan tiba-tiba kumat Alzheimer-nya. Dia tidak ingat siapa Nina dan cucu-cucunya. Nina pun mencoba menjelaskan bahwa dia adalah menantunya. Tapi tiba-tiba, ibunya Hasan ini berteriak kalau dia bukan tanggung jawab. Kamu misterius sekali. Tak sampai di situ, Nina juga dibikin kebingungan sama gambarnya Rian. Di sini ada sosok asing. Dan ketika ditanya, Rian bilang tak tahu itu siapa. Setelah Nina dan Rian, sekarang gilirannya Tasya yang menerima teror mistis. Saat dia tidur, dia seperti ditarik oleh seseorang. Awalnya Tasya ini mengira bahwa itu adalah perbuatannya Rian. Tapi setelah nengok ranjangnya Rian ini kosong. Tasya lalu mencari Rian dan mendapati Rian ada di luar kamar. Si Rian ini lalu berlari dan berhenti tepat di depan kamar ibunya Hasan. Saat akan didekati, terdengar suara yang memanggil Tasya, dan itu ternyata adalah Rian yang ada di belakangnya Tasya. Terus si Tasya ini melihat ke arah kamar neneknya, dan sosok Rian itu sudah lenyap. Nah, terus siapa tuh si Rian palsu? Keesokan harinya, saat Nina sedang menjemur pakaian, dia seperti merasa ada seseorang di dekatnya. Nina pun mencari orang itu, dan di sini kita bisa melihat kaki seseorang. Tapi kaki ini masih misterius. Kakinya siapa? Yang lalu saat udah keluar jemur pakaian, Nina ini melihat ibunya Hasan mondar-mandir membawa pisau. Yang ternyata mertuanya ini sedang berusaha untuk bunuh diri. Nina pun berhasil membujuk si ibu dan mengobati luka di tangannya. Setelah itu, ibunya Hasan menyuruh Nina untuk membeli jahe, dan berangkatlah Nina bersama kedua anaknya karena rumah ibu Hasan jauh dari perkampungan. Nina pun harus berjalan kaki lumayan jauh. Sampailah Nina di toko terdekat. Toko itu adalah toko milik Pak Ustadz, dan Pak Ustadz ini bilang kalau dia bisa membantu seseorang yang mengalami gangguan mistis. Wah, kebetulan banget. Tapi di sini si Pak Ustadz ini malah lebih kelihatan kayak dukun gitu. Balik ke cerita, saat sudah selesai beli jahe, si Rian ini ternyata hilang. Tasya yang lagi sibuk main HP tak tahu kalau adiknya nyelonong pergi entah kemana. Setelah dicari-cari, akhirnya Rian ketemu, dan saat itu juga Nina melihat Narsi, wanita misterius yang datang ke rumahnya tempo hari. Nina pun mengikuti Narsi sampai di suatu rumah itu ditinggali oleh seorang wanita gila. Nina lalu diam-diam masuk ke rumah itu, dan di dinding rumah terdapat banyak foto wanita gila itu semasa masih muda bersama anak laki-lakinya. Ada juga potongan koran yang memuat berita tentang hilangnya seorang anak bernama Dimas. Yang lalu Nina mengambil salah satu foto di dinding dan segera pergi sebelum ketahuan. Di malam harinya saat Nina tertidur, ada yang mencekik dirinya, tapi itu cuma mimpi. Yang lalu pintu terbuka dengan sendirinya, dan saat dicek, sepertinya ada seseorang. Dan seperti film horor kebanyakan, si Nina ini malah mencoba mencari sosok itu. Sampai akhirnya dia bertemu sosok anak laki-laki. Nina pun lari ketakutan, tapi saat sudah mau masuk ke rumah, si anak misterius malah melompat ke arahnya. Di saat ketakutan ini, Hasan datang dan menenangkan Nina, tapi Nina belum tenang sepenuhnya. Dia ngotot sama Hasan kalau si ibunya Hasan jadi pikun gara-gara gangguan makhluk halus, tapi Hasan tetap aja tidak percaya akan hal itu. Keesokan harinya, giliran Tasya yang diganggu. Saat dia selfie, dia melihat ada anak laki-laki di foto selfie-nya. Tapi saat dilihat ke belakang, sosok itu sudah nggak ada. Karena gangguan mistis yang terus-menerus, Nina akhirnya memanggil si Ustadz yang ahli tentang hal-hal gaib. Pak Ustadz pun memulai ritual yang lalu. Ibunya Hasan menggambar sebuah pohon dan menulis kata arah kiblat. Tapi ritual itu segera dihentikan sama Hasan. Dan karena hal itu juga, Hasan memutuskan untuk pulang saja ke kota bersama keluarganya. Nina yang sebenarnya masih tak tega ninggalin ibu,
Hasan sendirian berniat untuk pamit, tapi saat masuk ke kamar, dia malah menemukan ibunya Hasan sudah tidak bernyawa. Di sini juga kita bisa tahu kalau ibunya Hasan mengakhiri hidupnya sendiri. Hasan dan keluarga pun tak jadi pulang saat itu, dan mereka sementara bakal tinggal di rumah ibunya Hasan. Tapi di malam harinya, Nina seperti menyadari sesuatu tentang pohon dan arah kiblat yang disebut sama ibunya Hasan. Nina pun mencoba menggali tanah di bawah pohon yang dimaksud, dan betapa terkejutnya Nina saat dia menemukan tulang belulang. Di saat bersamaan Hasan menghampiri Nina sambil menangis. Dia pun bercerita apa yang terjadi sebenarnya, bahwa dulu saat dia masih kecil, Hasan ini mempunyai sahabat bernama Dimas. Dimas sudah dianggap seperti anak sendiri oleh ibunya Hasan, sampai suatu hari mereka bertengkar. Dalam pertengkaran ini, Hasan tanpa sadar mengambil pisau dan mengakhiri hidupnya Dimas. Ibunya Hasan yang mengetahui hal itu tentu saja tidak mau anaknya masuk penjara. Dia pun menguburkan jasadnya Dimas di bawah pohon. Dan saat malam harinya, ibunya Dimas ini datang dan mencari Dimas. Tapi ibunya Hasan bilang kalau Dimas tak main ke situ. Dan akhirnya ibunya Dimas ini jadi orang gila. Orang gila yang ada di rumahnya Narsi. Dan dari sini juga Nina tahu yang kalau ternyata ibunya Hasan itu tak mati karena bunuh diri. Hasanlah yang menghabisi ibunya sendiri karena takut rahasianya terbongkar. Mendengar semua itu, Nina pun syok bukan main. Tapi Hasan ini malah mencoba menghabisi Nina. Itu semua karena Nina sudah mengetahui semua rahasianya. Tapi saat Hasan mencoba menghabisi Nina ini, dia terlihat ragu. Dan saat ragu ini, Narsi berserta ibunya Dimas yang sudah gila datang dan menghabisi Hasan. Beberapa waktu kemudian, terlihat anak-anaknya Hasan berserta Nina yang sedang menabur bunga. Tapi mereka tidak menabur bunga di kuburannya Hasan. Mereka menabur bunga di kuburannya Dimas. Dan film ini pun berakhir. Semoga kalian semua suka sama review dari film Cenggo. Semoga review dari Cenggo film memberikan hiburan yang menarik bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Mimin terus bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.